Bagaimana dengan sebagian anak untuk mendahului orang tuanya, tapi tinggalnya di tempat yang berbeda? Umumnya kalau di Balikpapan, anaknya yang di Balikpapan, orang tuanya yang di Jawa. Karena di sini mungkin banyak pekerjaan, di kampung di Jawa kurang. Saya tidak bisa pukul rata antara satu anak dengan anak yang lain. Tapi saya pribadi, apa yang saya praktekkan adalah saya berusaha mendekatkan diri dengan orang tua dari sisi tempat tinggal, tidak mau pisah beda kota. Saya pernah mungkin cerita di sebagian kajian, waktu saya selesai S2, karena saya lulusan pertama di kalangan angkatan saya ketika itu, maka profesor saya mengatakan, Muflih kalau mau lanjut S3 boleh, tidak perlu tes, langsung saja. Itu kata profesor yang membimbing tesis saya. Terus saya timbang-timbang, kalau bapak 68, mama kira-kira 3 tahun di bawahnya, 65-an. Dan saya timbang S3 di sana, belum pernah yang kurang dari 4 tahun. Saya pikir-pikir kalau 4 tahun lagi baru saya pulang. Pulang mungkin bawa gelar doktor, tapi belum tentu bapak saya masih hidup. Mama saya juga. Saya ngobrol sama istri, akhirnya kita memutuskan untuk pulang saja. Karena apalah arti dari sebuah gelar, bila kita kehilangan waktu yang banyak untuk membersamai orang tua kita dan mendakwahi keluarga kita. Akhirnya kami putuskan pulang tahun 2013. Tetapi saya tidak melewatkan waktu untuk berusaha mendakwahi orang tua saya untuk bisa istiqomah di atas sunnah. Kakak saya yang ketika itu belum mengenal sunnah dan alhamdulillah sekarang sudah ikut kajian, bahkan sudah ikut berdakwah melalui Facebooknya. Adik saya juga, ipar saya juga, kakak saya menikah dengan wanita Nasrani yang sekarang sudah bercadar. Maksud saya sudah berjilbab besar. Mungkin kalau saya tetap berada di Arab Saudi ketika itu, bisa jadi ada waktu yang terlewatkan dan gak cukup waktu untuk mendakwahi mereka. Ini yang saya terapkan, sehingga saya memilih untuk pulang dan berusaha dekat dengan orang tua. Begitu juga dari sisi tempat tinggal. Kami hanya sebelahan rumah. Saya tidak bisa pukul rata antara satu anak dengan anak yang lain. Karena ada sebagian orang yang orang tuanya yang nggak mau. Sementara dia harus melihat kenyataan kalau dia yang pulang di sana nggak ada pekerjaan. Maka saya katakan kepada mereka, kalau bisa, rayu sekuat mungkin orang tua antum untuk pindah. Bila tidak bisa antum yang pulang, maka mereka yang dekat dengan tempat tinggal antum. Apakah entah tinggal serumah, ataukah bersebelahan rumah, tapi nanti juga berkaitan dengan kemampuan berupa finansial. Bila tidak bisa, dan memang harus realistis, harus terpisah tempat tinggal, maka antum harus berusaha sekuat mungkin untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Ya, pulang antum ajarkan misalnya, begini cara buka WhatsApp, gini caranya kalau lihat pesan, mau buka video, mau buka audio, antum buatkan grup, antum kirimkan video yang isinya ceramah sambil telepon. Bila antum cukup finansial, jangan lupa untuk mengirimkan hadiah, nafkah, yang semoga dengan itu semua akan tergerak hatinya untuk bertanya, Le, kalau ini hukumnya apa, Le? Le, ini hukumnya apa, Le? Antum bisa mendakwahinya. Semoga dengan itu lalu antum pulang membawa misalnya jilbab yang baik, yang selama ini dia hanya pakai kebaya dan pakai kerudung, tidak menggunakan jilbab, antum bawakan pulang. Semoga dengan itu dia bisa berubah. Ini sama seperti ibu mertua saya di kampung sana, dulu hanya mau pakai tutup kepala yang memang khasnya, ininya terbuka semua, tidak mau pakai rok, maunya pakai celana. Jadi kami pulang, saya dan istri, kami berusaha untuk dakwahi. Gak berhasil tahun ini, tahun depannya kami dakwahi lagi. Sedikit demi sedikit, akhirnya pada tahun ke-6 dari pernikahan kami, baru kami berhasil, mama sendiri yang minta, tolong antarin mama pergi ke ada satu mall begitu. Dia mau cari jilbab besar dan cari baju gamis. Dia yang minta.